dunia, ke langit dunia. Ini kalau nggak ditakwilkan maka akan menganggap bahwa ketika turun maka ada fisik yang turun. Maka kemudian perlulah untuk ditakwilkan. Kalau redaksi artinya turun siapa Tuhan kita, yanzilu rabbuna tabar ila sama'id dunya. Apakah engkau ingin berkata bahwa Allah secara zatnya turun? Tak boleh, namanya berbentuk. Maka kemudian ulama-ulama ahli takwil yang mereka ulama khalaf lebih berani. Mereka kemudian berkata bahwa yang dimaksud di situ adalah rahmat Allah akan turun lebih dekat, lebih cepat. Kasih sayang Allah hina yabqa sulusul lailil akhir, sepertiga malam terakhir, saat tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajib, siapa yang berdoa maka aku akan mengabulkannya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberikannya. Dan siapa mereka yang memohon ampun kepadaku maka aku mengampuninya. Jemaah, maka perlulah takwil untuk menjelaskan sesuatu supaya dipahami oleh pendengarnya. Karena bahaya juga kalau enggak diterjemah, ditakwilkan. Makanya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas didoakan khusus oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi ya Allah, ajarkanlah kepada ini anak Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yakni dalam urusan agama, dan ajarkan juga perihal takwil. Nah, maka takwil yang pertama, karena ada dua model kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang pertama, yadullu 'alal kamal, dia menunjukkan atas kesempurnaan, yakni ma yu'awwalu liyasra ilal afham. Jadi untuk sampai kepada faham buat yang mendengarkannya atau yang membacanya. Jadi kalau disebut yadullah fawqa aydihim, yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Karena khawatirnya kalau diterjemahkan dengan tangan, maka banyak orang yang kemudian tidak cukup pengetahuannya membayangkan tangan seperti tangan manusia. Nah, itu bahaya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, nggak ada yang sama dengan Allah, nggak boleh. Makanya orang-orang yang beraliran mujassimah kebangetan berani sampai dibilang Allah punya kaki, dan kemudian kursinya itu seperti ya apa, luasnya antara timur dan barat. Oh, bahaya tuh, nggak boleh. Makanya kita stop. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sampai ke sono, karena wilayahnya kita nggak sampai, memang dilarang, nggak kuat. Di Al-Quran diceritain ketika Nabi Musa pengen melihat Allah, nah, tapi kagak kuat, kemudian akhirnya pingsan. Suruh melihat cahaya yang ada, kalau melihat di situ baru kuat, di situ baru nanti diperlihatkan. Tetapi yang pasti buat umat Nabi Muhammad, aliran atau akidah ahli sunnah wal jamaah, maka nanti kita akan bisa menatap wajah Allah Jalla Jalaluhu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu ayatnya begitu di Al-Quran surat Al-Qiyamah. Wajah-wajah mereka bergembira, dan nanti mereka akan melihat Allah. Jemaah sekalian berbahagia, maka takwil ini buat orang-orang khalaf, ulama khalaf. Jadi kalau pendapat kapan disebut ulama salaf dan kapan disebut ulama khalaf, maka ini sekedar kita tahu banyak pendapat. Ada yang menjadikan batasan tahun ke 300 hijrah. Makanya ulama salaf aslam dan ulama khalaf a'lam. Kalau ulama salaf dia lebih aman, lebih selamat. Tapi kalau ulama khalaf a'lam, lebih tahu. Karena memang menjadi sebuah keharusan untuk menjelaskan, apalagi di zaman sekarang yang lagi ramai itu si guru gembul sok mengilmiahkan tentang keberadaan Tuhan. Si guru gembul itu. Wasani, dan bermula yang kedua, takwil yang model kedua,
itu mayu awalu, sesuatu lafaz yang ditakwilkan, sesuatu yang ditakwilkan liyasiha, supaya menjadi benar. Apa kaunuhu, adanya itu lafaz yang ditakwilkan, haqqan, itu benar, au ghairu batilin, atau tidak batil, tidak salah. Wahada, dan bermula ini, yakni takwil yang kedua, itu yadullu ala naqsi, menunjukkan kepada kekurangan. Kalau yang atas yadullu ala kamal, yang kedua yadullu ala naqsi. Fakullu syekhin, ini yang akan dibahas oleh, atau yang di stressingnya oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fakullu syekhin, maka bermula tiap-tiap syekh, seorang guru atau dia seorang tokoh lah, syekh, yuhtaju, yang dibutuhkan, apa fi suhbatihi, pada menemaninya syekh. Jadi kaulnya itu ila takwili, kepada takwil, alal wajhi tsani, atas wajah yang kedua, model yang kedua, yakni yadullu ala naqsi, itu la yakmulu, tidaklah sempurna, apa al-iktida'u, mengikuti, bihi, dengan syekh. Li'anna ta'wila, karena sesungguhnya ta'wil la yuhasilu kamalan, ta'wil yang model kedua ini tidak menghasilkan kesempurnaan. Beda dengan ta'wil yang pertama, karena akan menjadi, pendengarnya menjadi faham. Wa innama yadfa'u naqsan, dan hanya saja menolak akan kekurangan. Jadi maksudnya begini, kalau kita ketemu ada orang yang dia syekh, kemudian bi an yaf'ala fi'lan aw yaqula qawlan yukhalifu dhahir asy-syar'i, maka wa inna ma yusayu bit-ta'wili la yakmul iktida'u bihi. Kalau kita ketemu seseorang yang dia punya kedudukan masyhur, kemudian dia berbuat sebuah perbuatan atau dia mengucapkan sebuah ucapan yukhalifu dhahir asy-syar'i, berselisih, berbeda dengan syariat, maka ente jangan ikutin orang kayak begitu. Contoh, bila ada orang, kita ngobrol berdua gitu, ada orang alim atau syekh lah, syekh, kemudian kita melihat dia nggak melaksanakan sholat. Begitu kita tanya, kenapa ente nggak sholat? Ane udah sholat di Mekah. Ente jangan ikutin orang yang begitu. La yakmul al-iktida'u bihi, karena menyelisih dari syariat. Jadi kalau ada karomah, maka jangan pernah engkau terkecoh dengan sesuatu yang menyelisih kepada syariat. Tetapi apakah dia benar atau tidak, ente jangan suudzon, biarin itu urusan dia. Tapi ente ngikutin orang kayak begitu, jangan, karena berselisih dengan syariat. Ini kan banyak kepada mereka-mereka yang khariqul adah. Ada yang mereka begitu. Itu urusan beliau dengan mereka, hubungan mereka dengan Allah. Ada seorang yang ketika di dalam kitab Sabilul Hidayati war Rasyad, itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mu'allif hadzal kitab, dilihat oleh orang yang tugasnya nyapuin sekitar Ka'bah setiap malam dalam keadaan tawaf. Padahal orangnya di Yaman. Orangnya di Yaman, tapi setiap malam melaksanakan tawaf. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat waktunya dia malam nggak ngelihat itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tawaf, maka kemudian dia berkesimpulan, qad mata huwa, telah meninggal ini orang. Karena dia lihat nggak tawaf. Cuma ini tidak kemudian serta-merta harus kita ikutin amalan yang begitu, karena pengalaman spiritual yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan untuk dia mendapatkan hal yang kayak begitu. Tetapi kita nggak boleh ngikutin, karena kita nggak sampai kepada makom itu. Bukan berarti kemudian memukul rata, ini halu, nggak mungkin terjadi itu. Ente jangan membatasi kekuasaan Allah. Ada yang namanya ilmu melipat bumi. Kalau orang dulu
yang sebelum ada kendaraan itu ada namanya amalan seifi angin. Betul ya Ustaz? Seifi angin itu kecepatan yang luar biasa. Kalau mereka yang belajar dalam ilmu amalan ilmu jaduk itu ada namanya amalan kijang kencana. Ustaz Muhammad. Pokoknya kalau nonton gue nanya ke Ustaz Muhammad. Itu dia punya lompat-lompatan naik ke atas. Ghairu makul. Nggak masuk akal itu. Tetapi apakah ente berkata tidak ada? Jangan ya akhi, karena faktanya ada. Ustaz Muhammad satu waktu cerita untuk menguji sebuah keyakinan bagaimana Allah punya kuasa. Waktu itu mintanya rambutan sayangnya ya cerita. Mintanya rambutan. Artinya sesuatu terjadi buat orang yang melakukan. Beliau melakukannya. Dan banyak sekali jemaah yang namanya Masyaikh Lirboyo itu. Siapa yang dari Cirebon, yang di Lirboyo, Mbak Mahrus itu cerita masyhur ketika mobilnya tercebur di sebuah kali gitu, di sungai masyhur kan ceritanya itu. Kemudian begitu diangkat, beliau lagi ngerokok di dalam mobil kan harusnya air masuk. Guru kita Allah yarham Kiai Nur Ali At-Taqwa Bekasi, saya mendapatkan riwayat dari saya punya guru Abu Yasebun Amsir. Ketika dalam perang kan nggak masuk akal, kemudian kalau ditembak kudunya harusnya tembus hukum manusia. Tapi ketika para pasukan dan Hizbullah pada saat itu, dan kemudian mereka tidak kena tidak mempan. Sampai ada cerita lucu, ada muridnya kebangkatan PD namanya yang diledekin, maaf gitu, dibuka celananya tuh Belanda, dikasih pantatnya. Akhirnya begitu ditembak tembus juga. Ini gimana tembus? Lu sombong, kalau sombong udah tembus. Tapi artinya ada hal-hal yang kayak begitu. Dan buat kita, karena itu perlu pentakwilan lagi. Kenapa bisa kayak begitu? Maka la yakmulu al-iktida'u bihi, tidak sempurna, karena ngerinya kalau belum kuat jadi orientasinya berbeda, dan itu sangat berbahaya. Artinya kekuasaan Allah itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau ketemu ada orang yang berkata bahwa aneh udah sholat di Mekah, itu udah bukan wilayah kita. La yakmulul iktida'u bih. Karena apa? Yukhalifu dhahira syar'i, dia berselisih, menyelisih dari zohirnya syariat. Kalau syariat begitu azan dia kudu ada ruku dan sujud, badannya ada di situ. Tapi buat orang-orang tertentu, mereka mempunyai keistimewaan itu. Dan banyak di Indonesia kita dapatkan. Kalau orang yang sampai mengkhususkan diri kepada kajian-kajian ilmu hikmah, mereka akan sering diperlihatkan itu. Kalau Ustaz Muhammad cerita bagaimana masuk akal kalau kita baca di sini tuh perempuan bisa datang ke rumah kita. Kan kudunya secara ikhtiar manusiawi ente datang ke rumahnya atau ente telepon. Tapi ada cara di mana ente nggak perlu untuk datang ke rumahnya. Ente minta kepada Allah, itu perempuan kemudian atau siapapun orang yang datang. Nah itu wilayahnya Ustaz Muhammad tuh, walaupun buat ngamalinya rada ngeri. Tapi artinya banyak keanehan yang terjadi yang tidak pada wilayah akalmu. Nah, kita masuk kepada yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Man afrata fi hubbi syahwatin min syahawatid dunya al-mubahati waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil ari. Man afrata, bermula siapa orang itu afrata, melampaui batas, berlebihan, fi hubbi syahwatin, pada kecintaan syahwat, keinginan, min syahwatid dunia, dari keinginan dunia, al mubahati, yang mubah, bukan yang haram, mubah. Siapa orang yang berlebihan pada mencintai keinginan atau sesuatu yang menarik, fi syahwat, min syahwatid dunia, dari keinginan dunia, al mubah, yang diperbolehkan. Kata Al Habib Abdullah bin Al Haddad, waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil ari. Waqa'a, niscaya terjatuh siapa man afrata,
la mahalata, tidak boleh tidak, artinya pasti, fi mujibin nari awil ari, kepada perbuatan yang mendorong kepada neraka, awil ari, atau perbuatan yang mendorong kepada sesuatu yang hina. Perkara yang mubah, syahwat, kita udah ngaji, diperbolehkan jalan-jalan selagi tidak berbuat durhaka, itu adalah keinginan atau syahwat dunia yang diperbolehkan. Tapi kalau setiap minggu jalan-jalan terus, kan berlebihan tuh. Duitnya ada, dia perturutkan, makan siang ada di sini, makan malam di sini, itu kan memperturutkan. Kalau sering melakukan itu, maka pastilah orang tersebut waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil ari, pada sesuatu yang mendorong dia masuk ke dalam neraka atau perbuatan yang akan menghadirkan kehinaan. Jadi boleh diikutin, cuman jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Jadi hubud dunia nanti. Orang udah punya mobil 1, punya mobil 2, punya mobil 3. Kita lihat banyak sekali orang-orang kaya, artis, bahkan satu orang punya mobil sampai banyak banget. Bahkan bukan hanya orang biasa, mereka yang mengerti agama bahkan dipamerin. Waliyadzubillah. Ente tujuannya apaan? Berlebihan saja udah nggak boleh. Padahal cuman dia yang make, atau anggota keluarga paling 3 orang, mobil dijajarin. Ini kan perkara mubah ya akhi. Tapi kalau ente perturutkan, dia akan membuat engkau terdorong kepada perbuatan yang akan masukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Oh iya pak, ria, takabur, kan jadi sombong tuh memperturutkan itu. Kalau orang Betawi dipuji dikit, lu bisa begitu lah gua. Wah, udah kalau bahasa begitu ngeri udah. Udah kebanyak-banyak. Udah kalau gua lah udah. Malah kalau orang Betawi kaya buat bercandaan dulu. Jangan kata rumah lu, kalau pala lu jual gua bayarin. Nguset ya. Saking belagunya tuh punya duit. Tapi kita suka dengar dulu yang begitu dalam bercandaan-bercandaan. Bukanlah sebuah isapan jempol bahwa mereka yang begitu memperturutkan sesuatu keinginan sifat duniawi, maka akan terdorong kepada perbuatan yang menjerumuskan kepada neraka. Di antaranya adalah takabur. Emang lu makan di rumah mulu, kagak tahu yang namanya rumah makan enak. Ini kita tiap minggu keluarga kita ajak semuanya. Terus tapi giliran pembangunan masjid dia kagak ada namanya. Nah, yang kayak begitu kan akhirnya membuat dia hubud dunia. Kalau udah hubud dunia cilaka pak. Kalau udah hubud dunia akan hadir penyakit-penyakit yang lain. Dia tidak akan suka dengan amalan akhirat. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa orang yang berlebihan pada mencintai kesenangan dari kesenangan-kesenangan dunia yang mubah, yang diperbolehkan, kalau yang haram sih nggak usah dicarain, emang udah dosa. Ini yang mubah, melampaui batas, maka niscaya orang itu akan terjatuh, pasti terjatuh pada sebuah perbuatan yang mendorong kepada neraka atau kehinaan. Ya, akhirnya menjadi orang yang dia su'ul khotimah, waliyadzubillah. Makanya banyak orang yang dia lupa bahwa harta itu adalah juga ujian. Dianggap kalau lagi miskin doang ujian. Gua mau hidup gua diuji mulu, kagak pernah ngerasain megang duit banyak gitu. Padahal pada saat dia mempunyai harta kekayaan yang banyak, justru itu ujiannya lebih berat karena mereka menganggapnya nikmat. Dia tidak menganggap itu ujian. Dan bahkan bila mereka tidak sering hadir di majelis taklim, maka yang ada adalah harta yang dia punya disalurkan di jalan-jalan yang Allah kagak ridho. Waliyadzubillah. Ini yang mubah aja sampai membahayakan. Bagaimana kalau disalurkan ke arah yang diharamkan? Nah, hikmah selanjutnya ke-62. Bismillahirrahmanirrahim. Takhasama al-ajzu wal hirmanu ayyuhuma adarru ala sahibihi wa tarafa'a ila al-aqli faqadha bainahuma anna al-ajza aslun wal hirmanu far'uhu. Takhasama, berdebat,
Siapa yang berdebat? Apa yang berdebat? Al-ajzu wal hirmanu, kelemahan dan sesuatu yang terhalang, yang dihalangi. Berdebat nih, takhasamal ajzu wal hirmanu ayyuhuma adarru ala sahibihi. Dari dua perbuatan ini, dua keadaan ini, al-ajzu wal hirmanu ayyuhuma adarru ala sahibihi, mana di antara kedua ini yang paling membahayakan atas orang yang memilikinya? Orang yang dalam keadaan lemah atau orang yang selalu dia tidak dapat apa-apa, kayak orang apes gitu, dia nggak mendapat al-hirman, terhalang, jadi nggak mendapatkan, kurang hoki itu atau tidak mendapatkan sesuatu. Lemah dan sesuatu yang dihalangi atau terhalang itu, mana yang lebih membahayakan pada diri seseorang? Wa tarafa'a ilal aqli, maka keduanya naik kepada akal untuk memutuskan. Faqadha bainahuma, ini sebuah tamthil, maka memutuskan akal di antara keduanya, yakni antara azzu dan hirman. Maka kemudian dijawab annal ajza aslun wal hirmanu far'uhu, sesungguhnya kelemahan itu adalah pokoknya dan tercegah itu adalah cabangnya. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap orang yang lemah, maka dia pasti akan beriringan dengan tercegah. Contoh, bila dia lemah, contoh dalam lemah iman misalkan, lemah dia punya keyakinan, maka dia tercegah mendapatkan karunia. Kalau kita bikin contoh yang lebih gampang, orang yang lemah dalam bekerja, maka dia pasti akan tercegah mendapatkan hasil yang banyak secara logika. Maka sebab utamanya yang paling pokok adalah lemah. Ketika engkau lemah semangat untuk mengejar akhirat, pasti hasil kau untuk amalan pahala akhirat tercegah dari banyak. Makanya di sini disebutkan pada saat berdebat, faqala al-ajzul hirmani anta adarru alaihi wa qala al-hirmanu lahu bal anta adarru alaihi minni. Ente sebabnya yang bikin aneh nggak jadi punya apa-apa, gara-gara nggak punya kemonesan, gara-gara nggak punya keahlian, gara-gara nggak punya kemampuan dalam berbagai hal, imma fi amri dunya wa imma fi amri akhirah. Ada kalanya dalam urusan dunia, begitupun dalam urusan akhirat. Kalau dia lemah, dia tidak punya semangat. Kalau bahasa orang kita dulu kadang-kadang suka dengan bahasa yang lugas, tujuannya supaya menyadarkan. Ente sampai lindung bebulu kagak bakal punya duit kalau nggak kerja. Sampai lindung bebulu, kapan lindung bebulu? Saking ingin mengatakan tidak mungkin. Itu untuk memotivasi Pak dalam urusan dunia, walaupun nanti dalam tinjauan agama dia akan mendapatkan bantahan-bantahan. Karena ada amalan-amalan yang bilang kau tidak keluar rumah, maka kau harus mengetahui bagaimana Maryam tidak keluar rumah tapi mendapatkan rezeki, dan diceritakan dalam Al-Quran. Tapi untuk sesuatu yang memotivasi supaya semangat, orang tua kita dulu dengan bahasa sederhana, ampe lindung bebulu, kagak bakal punya duit kalau ente kagak kerja. Lemah dia punya semangat. Maka setiap kelemahan yang dipunyai oleh seseorang akan menjadi pembeda apa yang akan dia dapatkan. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, annal ajza aslun wal hirmanu far'uhu, kelemahan itu adalah pokoknya dan hirman, tercegahnya itu adalah cabangnya. Sebab pokoknya lemah, kalau kita langsung perumpamakan pohon, maka ketika dia pohon itu pokoknya lemah, maka buahnya itu enggak. Makanya kalau dikasih pupuk itu kan di bawah pokoknya, bukan di cabangnya, tapi di asalnya. Di pohon tuh dikasih sekitarnya, dikasih pupuk. Kalau itu kuat, maka cabangnya akan banyak menghasilkan buah. Tapi kalau itu lemah, nggak dipupukin, maka akan di buahnya itu akan sedikit, tercegah dia. Berbeda kemudian dengan orang-orang yang mempunyai keistimewaan. Ketika sampai ini ada salah seorang yang beliau cerita sama saya, satu waktu dia matur ke kiainya di daerah Demak. Ibunya mau ngawinin dia punya saudara,
tapi dia tahu ibu bapaknya nggak punya duit. Dia tahu bapak ibu bapaknya nggak punya duit. Kemudian dia datang ke gurunya, Kiai, saya punya orang tua, pengen bikin resepsi, saya punya saudara atau perempuan, kakak perempuannya. Tapi orang tua saya nggak punya duit. Mohon doanya Kiai. Kemudian dipesan apa sama gurunya dari Demak nih, ulama besar, ulama Al-Quran di Demak. Kemudian beliau bilang, sampaikan kepada ayah dan ibumu untuk baca sholawat di area kebun mangga yang dia punya. Dia jadi punya kebun mangga, begitu dia baca sholawat, tuh buah mangga berbuah 10 kali lipat dari yang biasanya, sehingga kemudian dijual. Dan nah ini udah di luar wilayah akal, karena ini wilayah iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Artinya kalau asalnya kuat, dia punya himmah, tidak lemah, maka ente bisa melakukan apa saja. Tapi kalau sudah tidak mempunyai keinginan, lemah, dia nggak dapat apa-apa. Orang tua kita suka ingetin, apalagi kalau misalnya saya didikan itu sejak masih di dalam rahim. Lo lagi hamil kudu gesit, ntar biar anak lo yang di perut tuh jadi gesit. Kalau lo tidur mulu, ntar anak lo jadi pemalas, katanya ibu-ibu. Begitu kan dulu dipesan sama orang tua. Sampai sekarang banyak gerak. Kenapa? Karena akan membuat kekuatan yang ada di dalam rahim itu begitu terakhir menjadi orang gesit. Karena kalau orang yang lemah, dia nggak bisa apa-apa. Kesono males, kesini males, giliran makan baru paling banyak. Bagaimana mungkin kau mendapatkan sesuatu yang akan memuaskan bila kau tidak mengasah kau punya kemampuan? Makanya ada sebuah peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pelajaran waktu ibtidaiyah Ustaz Muhammad. Jadi saya masih hafal. Harus ada usaha, ada effort supaya dia menjadi orang yang punya tekad. Makanya ketika berdebat mana yang menjadi penyebab lemahnya seseorang, atau kemudian dia memang nggak hoki sehingga tidak mendapat apa-apa, al-hirman, tercegah, ternyata sebabnya adalah yang paling utama adalah lemah. Makanya kita kudu semangat dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, harus visioner. Bagaimana kemudian kita tanamkan di dalam hati seorang anak yang dia punya cita-cita, saya pengen sebelum ibu saya meninggal, sebelum ayah saya meninggal, ya Rob berikan saya kemampuan bisa menghajikan mereka, bisa mengumrohkan mereka, bisa bikinin rumah mereka. Itu akan menghasilkan sebuah energi yang dia akan mencari cara supaya mendapatkan karunia. Tapi kalau orang yang nggak punya semangat, biarinlah. Kalau orang Betawi yang rada males, yang penting sekarang buat makan masih ada, besok mau urusan belakangan. Kan itu banyak yang dibuat bercandaan kayak begitu, walaupun nggak semuanya. Ya, ada sih yang begitu, emang yang males. Itu mah bukan cuma di orang Betawi, di orang mana juga ada yang males. Sama, tapi bahwa mereka akan mendapatkan dengan kekuatan kemampuan yang dia punya, bahwa memungkinkan dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi kalau lemah, nggak bisa, nggak bisa. Dia menjadi pokok daripada masalahnya. Selanjutnya, mamin, bismillahirrahmanirrahim, mamin tawiyatin illa wa fiha khafiyatun. Mamin tawiyatin, tidak ada dari tawiyah. Tawiyah itu bagian dalam, yakni yang dimaksud hati. Illa, kalau dalam syarahnya, min tawayal qulub, illa wa fiha khafiyatun, kecuali di dalam hati itu ada rahasia, ada sesuatu yang dia simpan. Nah, kadangkala yang disimpan niat baik itu khoslatun thayyibatun yafuzu biha fid darain. Ini tadi yang saya bilang, di hati mereka ada sesuatu yang dia simpan, dia punya keinginan. Setiap hati itu pasti ada, cuma ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kebalikannya,
maka mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan yakhsaru biha fil kaunain. Jadi di hati niat baik, Pak. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada perbuatannya. Saya ingat karena ini hadis, saya mendapatkan tugas takhrij hadis dari Allahyarham Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub ya. Nah, itu dapat tugas itu dia. Coba ente takhrij ini hadis sampai apa kualitasnya. Dulu kita masih ke ini Ustaz Imran, mana itu perpustakaan di pihak yang ada di apa namanya Salemba sampai situ. Kita buka namanya Mustadrak, ada Mustatrof dan kitab yang gede-gede itu kita disuruh cari. Sekarang mau udah takhrij kagak usah begitu. Kalau udah gampang takhrij, lebih canggih. Kalau dulu harus buka satu-satu. Ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun. Jadi ketika kita diajarkan ini, kau ketemu dengan seseorang, maka sesungguhnya kau dihadapkan, pasti di hati mereka ada sesuatu yang rahasia, sesuatu yang mereka sembunyikan. Makanya kita disuruh untuk selalu berlindung kepada Allah. Nabi aja disuruh berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah Allah ciptakan. Jadi semuanya, karena kita nggak tahu wilayah hati. Di permukaan, di zahirnya kita bisa lihat dia baik, tetapi di hatinya belum tentu. Dan biasanya akan terukur, Pak. Kalau belajar itu maka energi positif dengan energi negatif dia selalu akan bergesekan. Maka kelihatan ketika orang kumpul itu akan kelihatan energi yang mereka punya itu selaras atau tidak, satu frekuensi atau tidak. Kalau misalnya ngomong nggak betah lama, bawaannya mau bangun aja, ketahuilah ada yang nggak beres di antara keduanya. Karena kalau dia selaras, pengennya bareng terus. Karena orang yang saling mencintai, energinya selaras. Mencintai karena Allah. Coba ibu punya suami lagi marah atau ibu lagi marah, nggak betah di sampingnya, tidur aja kadang-kadang dipundakin. Kenapa? Energi lagi nggak selaras, lagi ada satu kemarahan yang tersimpan sehingga secara fisik tampak dengan jelas. Jadi gampang kita mengujinya karena Allah menciptakan kita sesuai dengan kebiasaan mereka atau amalan-amalan mereka. Jadi nggak mungkin, Pak, kita dibikin betah ngobrol sama orang yang kerjaannya saban hari bikin dosa kalau kita sering ke Masjid Al-Falah. Nggak bakal betah, nggak. Ada saja sesuatu yang akan menyelamatkan engkau dalam bahasa ente, jangan kelamaan. Makanya ada doa yang kita suka minta kalau dalam MC biasanya suka ngomong semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Nah itu dia. Di antaranya adalah engkau terselamatkan ketika Allah waffaqaka. Allah menunjukkan engkau, menyelamatkan engkau dari satu perbuatan yang tidak baik. Nah, sampai di situ jamaah, mudah-mudahan kajian kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Saya nggak tahu nih minggu besok ngaji apa enggak, karena kan malamnya Maulid ya. Nantilah diomongin sama itu ya. Iya, libur kali ngantuk. Jadi dipastikan aja kita niat ngajinya di malamnya, karena di malamnya insya Allah Farid ya, malam Ahad itu ya, insya Allah bakalan banyak ulama-ulama yang hadir, dan kita niatin supaya istiqomahnya ngajinya dipindah malam Ahad. Mungkin kabar gembira juga buat kita karena akan membuat peringatan Maulid. Insya Allah banyak keberkahan yang kita dapatkan. Nah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Silakan bila ada yang didiskusikan. Saya Kiai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Nabi Yusuf, Allah tidak memberikan wahyu, yang diberikan adalah takwil untuk masa depan yang katanya akan selama 7 tahun. Kemudian kalau kita belajar teologi, akidah akhlak, ya dibatasi dengan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kemudian ada ayat yang berbunyi la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu
wa qala shawaba. Maaf nih ayat berikutnya. Wa laisa lil insan illa ma sa'a wa nasa'yahu sawfa yura. Nah, batasan-batasan ini mohon penjelasannya agar saya lebih yakin. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, Nabi Yusuf memang diberikan salah satu mukjizatnya, dia diajarkan oleh Allah untuk bisa mentakwil dari mimpi atau ditafsirkan apa yang mimpi dari dua orang yang sedang dipenjara. Itu salah satu kekhususannya, mukjizatnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bukannya tanpa wahyu, sesuatu yang disampaikan kepada para rasulnya itu adalah wahyu. Cuma mungkin bentuknya yang berbeda. Ada yang berupa mushaf sufi Ibrahim wa Musa suhuf gitu. Kalau kita kan Al-Quran. Dan kedua, yakni ketika la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Ini peristiwa yang paling mengerikan. Karena pada saat itu bercerita tentang orang-orang yang dihadapkan nanti di padang mahsyar, di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa ngomong kecuali mereka yang mendapatkan izin dari Maha Rahman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terselamatkan. Karena tidak ada orang yang membaca ayat ini kecuali mereka harus mengingat, dipaksa oleh Allah dalam tanda kutip, mengingat keadaan ente nggak selamanya di dunia salib. Pada waktunya nanti semua dikumpulkan. Nah, di barisan mana nanti akan engkau dapatkan? Itu kan cerita tentang mereka yang mendapatkan keselamatan dan orang yang mendapatkan kesusahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keselamatan. Kemudian tidaklah ada satu perbuatan kecuali itu akan diperlihatkan. Itu jelas. Kalau dalam ayat yang lebih detail lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau akan melihat semua amalanmu nanti di yaumil qiyamah, bahkan sebesar mithqala dzarrah, maka lakukan kebaikan apapun, karena kita nggak tahu justru di situ Allah simpan ridhonya kepada kita. Tetapi hati-hati dengan kejahatan, walaupun mithqala dzarrah, ente bakalan diperlihatkan. Bayangkan bila nanti diperlihatkan semua amalan kita. Makanya kita minta kepada Allah supaya dihapuskan semua dosa kesalahan kita sebelum kita diwafatkan. Karena kalau kita masih membawa dosa kita nanti di yaumil qiyamah, tebusannya adalah ketika kita harus mendapatkan siksaan. Kebayang, ngimpinya juga jangan. Karena satu hari nanti di yaumil qiyamah 1000 tahun hitungan dunia. 1000 tahun kalau kita taruh aja setengah hari dapat kesusahan dikonversi dengan siksaan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah sanggup untuk membayangkan perintahan itu. Maka ayat-ayat tadi yang dibaca oleh Ustaz Muhammad termasuk apa yang kau usahakan pasti akan kau dapatkan nanti. Ini menjadi motivasi kita dan kita duduk di sini, Pak. Kalau kita meyakini kebenaran tentang Al-Quran, kita ngelihat nanti, Pak, videonya pada saat kita ngaji hari Ahad. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kan fi'il jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dia akan melihat. Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka niscaya dia akan melihatnya. Artinya kalau fi'il jawab kudu terjadi, apalagi ini Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Terima kasih Ustaz Muhammad, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nah, saya pikir cukup, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Dan mudah-mudahan kita baca Fatihah buat peringatan Maulid yang akan digelar di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, panitia-panitianya dan semua yang terlibat diberikan kekuatan, kesabaran, dan diberikan keberkahan acara kita pada saat malam Ahad besok, karena mengundang banyak umat baginda Rasulullah. Biar dijadikan ini sebagai sebuah bukti bahwa kita adalah mencintai secara hakiki kepada sang Nabi. Dan semua orang-orang yang terlibat dengan hartanya, tenaganya, pikirannya, doanya, semuanya diganti dengan kemuliaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab. Ya Allah faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.